Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dianti Nur Arifiani, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Nih di sini saya ketemu lagi nih sama saya. Apa kabar Empower? Semoga baik aja ya. Semoga baik-baik aja ya. Masih semangat nggak nih belajar? Meskipun udah malam, hampir jam 1 loh. Tapi tetap semangat ya. Semangat ya, maafin aku ya, kameranya jelek. Eh, semangat semangat. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang explore your creativity. Gimana sih cara mengeksplor kreativitas kalian? Apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah uh, penemuan baru atau ide-ide baru yang dikeluarkan oleh seseorang uh, yang uh, untuk menemukan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pokoknya nih kreativitas itu harus digali potensinya, jadi nggak bisa kita diam aja. Apakah semua profesi membutuhkan kreativitas? Kalau menurut aku sih semua profesi tentu membutuhkan kreativitas, karena jika suatu profesi tidak di suatu profesi tidak adanya kreativitas itu, dia akan kayak ada yang kurang nih. Contohnya gini, kalian kerja di sesuatu tempat kerja. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu aja. Nah, perlu ada gebrakan baru, ya monoton, terlalu monoton. Jadi harus ada hal-hal baru yang lebih bikin semangat buat karyawannya. Pokoknya disemangatin lagi, entah itu dengan cara apa, gimana setiap harinya ada game atau pembukaan awal di suatu kantor gitu. Jadi pokoknya menurut aku sih semua profesi itu membutuhkan kreativitas, karena orang pinter itu uh, perlu nih adanya kreativitas, karena kalau pinter aja itu terlalu monoton sih menurut aku. Kalau kreativitas itu kayak lebih gimana ya, lebih maju sih sekarang. Sekarang aja seni-seni ya kan kayak gimana, bisa dilihat sendiri. Apalagi apa sih manfaat dari kreativitas itu? Manfaat dari kreatif itu banyak. Contohnya satu, mempunyai diri kita tuh lebih punya banyak gagasan, banyak ide, banyak menemukan hal-hal baru. Terus yang kedua, mampu memecahkan masalah. Jadi dia tuh punya berbagai macam jalan. Maksudnya misalnya plan A nih gagal. Nah, kita tuh masih ada plan B. Jadi kita nggak usah takut kalau kayak gitu. Jadi kalau orang kreativitas gimana ya, kayak jenius gitu sih bisa dibilang. Nah, lebih mendekati ya. Maksudnya melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kalau jadi dia tuh kalau orang kreativitas melihat dengan cara pandang yang berbeda, dia tuh jadi nggak ngeliat dari satu pihak aja, nggak dari satu sisi, tapi dari semua pihak. Ini bagusannya yang mana ya gitu, di benar-benar di seksama banget. Nah, membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, ini tuh membuat inovasi yang lebih baik. Uh, membuat inovasi yang baik, membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi tuh kayak belajar belajar dari apa sih, masa lalu. Misalnya masa lalu kita kurang baik gitu. Nah, terus kita cari yang lebih baik nih, gimana solusinya. Hidup lebih bersemangat iya sih kalau ada kreativitas nih. Misalnya gini nih, kalian ingin membuat suatu bisnis. Nah, kalian tuh harus berpikir kreatif apa, bisnis apa nih yang lagi digeluti anak-anak muda zaman sekarang, atau mau di bidang apa, mau kulineran contohnya, misalnya kafe ya. Kafenya berarti desainnya harus bagus kali ya, biar pada datang, biar bisa foto-foto. Itu pokoknya harus, itu dia apa, kreatif, harus kreatif. Si R Sri masukin lagi, suruh masuk. Nah,
Terus udah kayak gitu, hidup lebih berkualitas. Iya pasti kalau kayak gitu tuh hidup, ngerasa hidup tuh lebih bermakna, berkualitas. Apalagi buat orang-orang sekeliling kita ya. Dan pastinya bisa membuat Anda menjadi kaya. Ya ya dong nih contohnya nih kalau yang dari tadi aku kasih contoh. Misalnya yang membuat bisnis tuh, yang membuat bisnis kafe dengan cara mendesain, apa desainnya tuh bagus, banyak orang yang datang, karena tempatnya bagus, bisa buat foto, makanannya juga worth it, yang murah-murah, makanannya enak. Nah pasti orang seneng kan akan ke sana, bakal datang lagi gitu, nggak kapok, nggak cuma coba-coba. Nah itu kalau pengunjung banyak, otomatis kita jadi banyak dong untung kita, jadi kita membuat kita kaya deh. Di sini, eh, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nanti kita lanjutin lagi, ini tanya dulu aja biar nggak ini. Ayo jangan pada ngantuk, semangat semangat. Ayo semangat dong, semangat empower. Apakah setiap orang itu mempunyai kreativitas? Nih ya, uh, setiap orang tuh pasti punya, tapi tergantung individu individu itu sendiri buat menggali potensi yang mereka miliki. Jadi gimana gimana diri kalian tuh bisa, apa sih kreativitas yang aku miliki gitu. Kalian tuh harus sering-sering menggali potensi kalian sendiri, nggak bisa datang dengan sendirinya. Kenapa? Baru ini ada yang bertanya lagi nih, aduh. Nih, nih, uh, Mayang dengerin aku ya. Cara mudah menghasilkan ide kreatif, bisa bikin orang kreatif nih. Satu, perhatikan suatu yang lebih detail. Nih kalian tuh kalau mengamati sesuatu tuh jangan tanggung-tanggung, harus detail. Nih, kalian tuh kalau mengamati sesuatu satu nih, cara cara mudah menghasilkan ide kreatif atau kreativitas. Satu, perhatikan suatu dengan detail. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ngamatin sesuatu hal, biar bisa tahu, oh ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Nah yang kedua, cari tahu sesuatu yang lingkungan baru. Ditambahin apa lagi ya biar ini makin menarik. Tuh, yang ketiga, mencoba berpikir dengan cara yang berbeda, jangan yang monoton. Maksudnya yang jangan yang bisa ditebak, tapi kalau bisa yang beda daripada yang lain, jadi kalian tuh punya nilai plus daripada yang lain. Terus yang keempat ya, menggabungkan dua atau beberapa unsur. Nah misalnya nih, kalian punya ide satu nih, nah kalian mix nih sama ide atau apa kelebihan yang, pengalaman yang kalian punya di saat masa lalu misalnya gitu. Nah yang kelima, minta pendapat orang lain. Nih ini tuh penting banget, minta pendapat orang lain. Gimana, nih contohnya kita aja sama orang tua, misalnya kita pengen beli baju ya, gini, bu ini bagus gak? Kata kalau orang tua kita bilang bagus, nah berarti itu emang bagus. Tapi nggak juga sih, jangan itu deh contohnya. Misalkan bikin bikin bisnis lagi deh, misalnya kalian tahu nih pengen buka bisnis apa, dan alasan apa kalian membuka bisnis itu. Nah kalian tuh ngomong sharing sama sahabat kalian, gini nih,
gimana ya menurut lo, apa nih yang kurangnya dari cafe gue biar pada datang, konsumen senang. Itu minta masukan juga, jangan yang angkuh, karena masukan orang itu sangat penting buat kemajuan kita dan atau bisnis kita gitu. Terus nih ada pertanyaan dari Nawang. Belum 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 selesai ding itu. Maaf ya, maaf. Bentar bentar. Dulu. Ki, kok nggak bisa ya, Ki? Ki, udah bisa. Nih ada yang keenam, ada pengembangan diri kondisi yang sudah berbeda. Pengembangan diri kondisi yang berbeda itu ketika menemukan sebuah kondisi yang kita anggap kurang sempurna, tentunya kita harus mencari solusi bagaimana agar itu sempurna, lebih baik lagi, atau pencairan konsep baru yang memicu pemikiran akan cara-cara yang mengembangkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, ada melintirkan bentuk yang ada menjadi bentuk baru. Nah, misalnya nih konsep lama banget nih di cafe kita. Nah, kita upgrade tuh jadi apa? Menjadi konsep yang baru, yang lebih seru, yang lebih menarik, yang lebih fun, yang lebih apa ya? Yang lebih pokoknya lebih menarik deh. Menarik buat karyawan itu sendiri, biar agar lebih giat bekerja, menarik untuk konsumen agar sering datang, jangan mengecewakan. Nih, hal-hal yang biasa terjadi dapat menjadi tantangan untuk memikirkan bagaimana jika tidak seperti ini. Saya akan menemukan hal yang lain terbalik menghasilkan yang lebih baik. Ini yang ke-8 nih, cara menumbuhkan rasa kreativitas, searching image di internet. Nah, kadang nih maksudnya nih cari icon atau logo atau gambar yang beda daripada yang lain, yang bikin orang tertarik, tentunya yang bisa bikin orang tertarik akan produk kalian ya. Pokoknya yang beda daripada yang lain sehingga orang Karahmi 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 bikin itu. Ki, di lain ada apaan, Ki? Di lain ada apaan? Cek lain dari situ. 555. Nah, apa namanya? Yang ke-8 tadi itu, yang ke-9 ada nggak ada ya. Selalu mencatat apa yang baru dipikirkan. Oh iya nih, orang yang banyak punya ide kreatif pasti tuh idenya tuh nggak tahu kapan kan datangnya. Nah, jadi misalnya lagi malam, lagi bengong, terus tiba-tiba ada ide nih kreatif, inovatif gitu. Kita itu wajib banget kita catat agar tidak agar tidak lupa. Jadi tidak sia-sia ide yang kreatif kita yang muncul pada diri kita gitu. Nah, terus pokoknya tuh jangan lupa dicatat deh, soalnya orang kreatif itu kan banyak ide-idenya. Nanti kalau misalnya kalau nggak dicatat suka lupa. Terus yang ke-9 ada selalu mencatat udah nih. Yang ke udah. Nah, ada yang mau bertanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Nawang. Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas? Nah, itu tuh tadi jawaban aku yang ada 9. Yang pertama, penjabarannya udah ya tadi. Yang pertama, perhatikan sesuatu yang lebih detail. Maksudnya tuh tadi. Nah, yang kedua, cari tahu sesuatu yang di lingkungan yang baru. 3, mencoba berpikir dengan cara yang berbeda. 4, menggabungkan 2 atau beberapa unsur, jadi jangan monoton. Jadi sehingga tidak menimbulkan rasa bosan kepada seseorang. Yang kelima, minta pendapat orang lain. Karena di sini tuh pendapat orang lain tuh kita sangat butuh masukan dari orang lain.
Nah, yang keenam ada pengembangan dari kondisi yang sudah ada. Nah, kita jangan, maksudnya di sini tuh jangan mudah puas dengan sesuatu hal, jadi harus kita gali lagi, tambahin apa ya biar makin inovatif dan makin banyak yang datang. Yang ketujuh, memelintir bentuk yang ada menjadi bentuk baru. Inovasi ini penting banget, dibutuhin inovasi yang hal-hal baru. Yang ke-8, searching image, mencari logo atau gambar atau gambar untuk suatu produk yang beda daripada yang lain tentunya ya, sehingga menimbulkan orang-orang tuh pada ih apa nih, produk apa nih ngeluarin baru tuh, pada yang kaget-kaget gitu loh. Selalu mencatat apa yang harus dipikirkan. Itu maksudnya orang kreatif itu cenderung, kita kan nggak tahu banyak, muncul idenya tuh nggak tahu kapan dan di mana. Entah itu kita lagi bengong malam-malam tiba-tiba ada ide, nah kita catat tuh, jangan lupa. Entah itu kita lagi di toilet, nah kita catat tuh ide-ide yang baru, karena kalau nggak dicatat lupa besok paginya kalau habis bangun tidur. Semangat, semangat, semangat ya semuanya. Semangat. Hai. Semangat Empower. Udah pada makan belum nih? Oke. Semangat ya Ki. Lanjut ya, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Nah, ini kenapa? Kita lanjut slide berikutnya ya. Nih, tahukah kalian 9 dari 10 orang terkaya di USA tidak mempunyai gelar sarjana? Ini kenapa nih terjadi? Belum. Oke. Bentar ya, ada yang mau nanya lagi nih. Katanya Mayang belum mau next slide. Sabar ya teman-teman. Wih, kayaknya nih antusias banget nih pada nih. Meskipun udah malam. Kok muka aku gelap banget ya? Sebentar ya, ini ada yang mau nanya. Itu Diah Nawang sehat tuh? Itu apa? Mayang. Nih, tahukah Anda 9 dari 10 orang terkaya di USA tidak mempunyai gelar sarjana? Kenapa nih kayak gini? Karena di USA kebanyakan orang itu punya ide-ide yang cemerlang, yang lain daripada yang lain. Jadi kalau menurut aku sarjana aja tuh nggak cukup. Kan namanya apa? Apa ya namanya? Nih, tidak mempunyai gelar sarjana. Nah, kebanyakan tuh di sana tuh kayak seniman, kan kayak nggak perlu kuliah kan di sana. Jadi kayak lebih maju aja gitu. Apalagi nasib orang yang berbeda-beda. Jadi kalau orang kreatif, dan apalagi udah kreatif, inovatif, pinter, gelar sarjana, insya Allah mah makmur. Nah, kalau kenapa nih 9 dari 10 orang terkaya di USA tidak mempunyai gelar sarjana? Karena di USA kebanyakan tuh kayak orang yang inovatif, kreatif, jadi ide-idenya tuh cemerlang, lain daripada yang lain. Jadi dia tuh kayak misalnya apa ya? Oh iya,
Misalnya gini deh, aku kasih contoh kecil aja. Itu apa, membuat apa, jadi kan ada kayak kontes gitu membuat logo logo. Misalkan aku nih pengen bikin bisnis nih, aku punya modal nih yang gede. Nah, aku bikin kontes buat logo aku. Contohnya aku pengen bikin coffee shop Starbucks. Nah, gimana ya lambang Starbucks? Yang bisa gambarin tentang itu tuh tempat kopi yang kekinian deh. Itu nanti aku akan memberikan hadiah sama yang menang dalam mendesain logo tersebut. Nah, kayak gitu aja deh contohnya. Nah, orang kreatif tuh pasti ada aja jalannya buat dia mikir bagaimana tuh logo bisa ketemu biar lebih bagus, lebih banyak orang tertarik gitu. Jadi kayak kreativitas, in, ino, inovasi itu penting banget sih menurut aku. Next ya. Nih, pengetahuan yang tidak diterapkan tidak akan berguna. Ya iya, dia tuh akan sia-sia gitu loh. Hanya ide yang dapat mengubah dunia. Kalian tuh kayak bisa menggebrak dunia tuh. Kalau kalian tuh ngeluarin ide. Jadi gini nih, itu menurut Albert Einstein. Jadi gini loh, kalau menurut aku, kalian itu lebih baik salah dalam, misalnya kalian rapat nih, kalian tuh lebih baik salah daripada kalian tuh diem aja, nggak ngusulin sesuatu ini itu, karena kalian tuh takut salah balik lagi. Coba kalian apa, ngusulin ide, meskipun ide itu juga nggak baik atau nggak diterima, ya udah, yang penting lebih bagus kalian ngasih ide daripada kalian diem tuh. Ngerti nggak nih? Eh, Hai. Ya ampun, kasihan banget. Semangat, semangat. Muka aku gelap banget dong. Nih, apa sih berpikir kreatif? Apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah proses mental di mana pengalaman masa lampau dikombinasi kembali. Ditambahin lagi, maksudnya gitu ya. Seringkali dengan bentuk yang diubah dengan cara tertentu hingga timbul pola baru. Ditambah lagi pola-pola yang baru, di-upgrade agar tidak ketinggalan zaman. Bentuk baru yang lebih baik dan dapat mengatasi kebutuhan tertentu manusia. Itu menurut J.E. Arnold. Nih, oh, ini ada pertanyaan nih dari adik kita, anjay. Adik kita namanya Mayang Salsabila Lubis. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk kreativitas di masyarakat? Menurut aku, cara membentuk kreativitas di masyarakat itu, kita tuh harus gimana ya, kayak kita ngasih tahu mereka, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tuh harus menggali potensi yang kreativitas yang ia miliki, jangan yang itu-itu aja, bikin inovasi baru, ide-ide baru, biar ada hal-hal yang baru, ada yang hal-hal yang lain gitu daripada yang lain gitu. Nah, kita next lagi ya. Udah ya, Mayang? Ngerti nggak, Mayang? Bentar ya. Semangat, semangat. Nih, jangan percaya bila ada yang mengatakan Anda tidak kreatif. Karena semua manusia tuh pasti kreatif, tapi kitanya aja yang males buat menggali
potensi diri kita yang kita miliki. Tuh sebenarnya tuh. Nah, kita next lagi ya. Nih pasti nih kalau pengen bikin inovasi baru, kreativitas baru, kita tuh pasti ada rasa, pasti banget. Saya juga kayak gitu dulu. Nih, keyakinan yang salah, takut pandangan orang lain, takut penilaian orang lain tuh, takut dibilang ih apaan sih. Biarin aja kalau kayak gitu mah. Kita harus buktiin sama mereka kita tuh bisa sukses. Kita tuh meskipun sekalipun itu hal gila, kita harus ya udah kita coba dulu. Jangan, pokoknya ingat kata aku, jangan takut buat mencoba hal baru. Mantap. Terus jangan takut salah juga ya. Next. Nih, berpikir rasional versus kreatif. Nih kalau pikiran orang berpikir rasional nih, kayak caranya tuh monoton sih kalau kata aku. Dia tuh selalu pada satu pandangan, dia tuh cuman takut salah. Ini salah apa benar ya? Terus yang kedua cenderung cepat ambil keputusan. Yang ketiga kaku, gak fleksibel. Nah yang keempat kritis. Dia tuh kayak nanya-nanya sih. Ini gimana gitu. Tidak suka berubah. Dia pokoknya kalau udah dia mau A ya A, nggak B. Nah, merasa dirinya benar, egosentris. Nah, iya ini kalau rasional tuh lebih ke egois sih. Bagaimana cara efektif yang menghilangkan hambatan-hambatan mental yang tadi. Ini ada pertanyaan nih teman-teman dari Mayang. Bagaimana cara paling efektif untuk menghilangkan hambatan-hambatan mental yang tadi? Nih, ada kok nanti di next slide nanti ya. Mayang aku jawabnya. Nih, kalau kreatif nih, cenderung orangnya berpikir mencari alternatif dan menunda untuk keputusan dan selalu mencari ide yang paling baik kalau kreatif. Terus sifatnya fleksibel, terus bijaksana, senang berubah. Dia maksudnya kayak fleksibel gitu loh, kayak lebih ke gimana pendapat kalian, bukan pendapat saya sendiri gitu. Menghargai pendapat orang lain, demokratis tuh kan. Nih, mari berpikir kreatif. Caranya, istirahatkan dulu cara berpikir rasional. Jangan takut salah, jangan takut mengeluarkan pendapat atau ide-ide yang gila sekalipun. Sikap mental orang yang kreatif. Konsentrasi, dia tuh tidak terburu-buru menilai sesuatu ide, terus siap mencoba dan melaksanakan ide. Optimis yang tinggi, mampu bekerja sama dengan tim ataupun dengan orang lain. Fleksibel sih, tidak takut salah. Nih, petunjuk penyelesaian masalah. Bukan, ini salah. Nih, ciri khas solusi kreatif. Dia cenderung menghasilkan sesuatu ide yang baru atau hal-hal baru. Yang unik, berbeda dengan yang lain. Sehingga mempunyai nilai plus daripada yang lain. Mempunyai nilai atau manfaat untuk dirinya dan diri orang lain. Teknik berpikir kreatif. Nih, teknik berpikir kreatif nih. Ingat-ingat ya. 1, ada brainstorming, menentang asumsi dasar. 2, distorsi atau provokasi, berkhayal, ide idealis, peta pikiran. Terus ada lagi berpikir dari sudut pandang yang lain atau kiasan, gambar acak, sengaja menciptakan situasi problematis, plus minus. Itu emang kita tuh kalau pengen kreatif tuh kita harus menemukan masalah-masalah yang di luar nalar kita. Jadi jangan yang masalah yang monoton. Tips agar Anda menjadi kreatif. Ini kan tadi ada 9 ya. Ini ditambah lagi nih yang ini. Harus adanya kita dapat menghargai pendapat orang lain. Lalu lihatlah sisi menarik atau keunggulan ide tersebut, baik atau tidak. Mencoba berpikir dari sudut pandang yang berbeda.
dan selalu mencatat ide kreatif Anda. Tantang diri Anda untuk berpikir dan melakukan sesuatu di luar kebiasaan Anda. Tantang diri Anda dengan kuota ide. Nah, oh iya. Jenius adalah 1% inspirasi dan 90% kerja keras. Emang iya. Ini kalau inspirasi aja nih yang datang ke kita, tapi kita nggak mau ngerjain, ya itu percuma. Jadi setelah inspirasi datang harus dikombin dengan kerja keras agar kita ingin merubah nasib atau lebih baik lagi. Itu menurut Thomas Alva Edison. 46. Enggak, slide gue habis nih. Kesimpulannya adalah kreativitas adalah sebagai suatu proses untuk menghasilkan yang baru, apakah itu berupa gagasan atau yang menghasilkan ide-ide yang berbeda. Penekanan pada tindakan menghasilkan ketimbang daripada hasil atau tindakan tersebut. Kreativitas adalah sebagian kreasi sesuatu yang baru dari orisinil secara kebetulan dengan pendapatnya bukti nyata dan bekerja keras. Nih, kalau kita udah kreatif, kita udah tumbuh rasa kreatif nih di dalam diri kita tetap harus mereview. Caranya tetap agar kreativitas itu ada di diri kita. 3 cara, yaitu review, ajarkan, praktekkan. Maksudnya review itu mengulang kembali apa yang kita terima, apa yang kita mau sebarkan ke orang-orang sekitar. Ajarkan dengan orang-orang sekitar agar ilmu itu bermanfaat, dan praktekkan itu harus kita ya niruin kayak gitu. Semangat berdaya. Belum semuanya. Balik dulu. Boleh lecet sama Dwi gak? Apa? Ya udah enggak. Gak boleh lah. Kesel. Gue sih kan. Sebel bisa. Udah ngantuk ya teman-teman. Ayo dong semangat. Ya udah. Nih gimana mau bertanya apa? Mayang mau bertanya apa tuh? Iya, Mayang mau nanya apa? Apaan? 33 menit. Ternyata. Asli. Ya, lu dari tadi apa? Itu MB nih. Apa sih? 50 MB. Dia emang mana? Lah lagi bukan ngeliat ke sini, kan emang di situ. Nih, yang mau tanya lagi, tadi ada kata distorsi. Yang dimaksud dengan distorsi tersebut apa ya? Distorsi. Bentar ya Nawang. Bentar ya Mayang. Aduh, jadi bingung nih, ada Mayang, ada Nawang. Distorsi apa sih biasanya? Alat musik. Nyambung. Oh ya, nih nanti dulu ya jawabnya pertanyaan Mayang. Ada yang lain mau bertanya di chat aja ya. Nih, Mayang nih aku mau nanya. Aku mau jawab. Kan tadi Mayang nanya. Apa sih apa arti dari kata distorsi tersebut apa ya? Distorsi adalah memutarbalikan fakta, nggak sesuai fakta gitu maksudnya. Jadi dia membolak-balikin fakta. Jika dia salah, dia mengaku benar. Itu distorsi. Begitu adanya.
Asri Muniro. Ada pertanyaan lagi dari Asri Muniro. Hai adek. Hai, semangat semangat. Ya nanya dong Ki. Kan tadi ada rasional dan kreatif ya kak. Nah, kapan kita harus bersikap rasional dan kapan kita bersikap kreatif? Nah, bagus nih pertanyaan. Susah. Nah, nih, kan tadi ada, nih, kapan kita, pertanyaannya bagus nih. Kapan kita, bentar. Kapan kita kapan kita harus bersikap rasional dan bersikap kreatif? Nih, kalau kreatif itu kayak kalian tuh pengen apa ya, kayak pengen memunculkan ide-ide baru gimana sih? Kayak kalau rasional tuh kayak tugas mungkin ya. Kalau tugas mungkin kayak bersifat monoton. Contohnya gini, kalian ngerjain tugas karena takut pak dosen kalian marah. Sehingga kalian tidak lulus suatu mata kuliah. Nah, itu kan kayak nggak ada jalan lain kan. Jadi itu bersifat rasional. Kalau kreatif, kalau berpikir kreatif itu kayak lebih kayak fleksibel. Jadi misalnya yang tadi, misalnya kalian mau buka bisnis apa nih? Itu harus seinovatif mungkin, adanya kreativitas dan inovasi itu harus dikombin dengan baik dan benar. Gitu. Gimana Asri dan Mayang, cukup jelas nggak? Jelas nggak Mayang sama Asri? Kalau ada pertanyaan lagi tanya aja. Terus nih ada Saskia nih, Saskia Gotik. Salah, Saskia Agustina. Nih, kalau saya nggak punya jiwa kreatif, apa yang harus saya lakukan? Caranya dengan menggali potensi yang ada dalam diri Saskia. Kalau jiwa kreatif itu nggak akan muncul begitu aja. Jadi kalian tuh harus tahu kalian tuh kreatif nggak sih? Misalnya contohnya gini deh, dalam seni ya, kalian tuh bisa jago gambar gak, jago main musik gak gitu. Jadi kan kita harus latihan sendiri. Kalian tuh jago apa enggak, bisa apa enggak dalam sesuatu hal itu. Teman-teman, hai. 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 Itu yang lain pada kemana ya? Hai. Gue juga, Ki, flashing dulu. Nah, kelihatan. Gini aja ya. Kelihatan. Ih, serem. Ini teman-teman yang lain. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Nanya lagi sih, nanya lagi. 38 nih. Hai teman-teman. Kita ayo dong, gimana dong biar semangat? Semangat. Semangat. Mayang. Ayo, nanya lagi. Ayo nanya lagi dong, Mayang. Siapa? Astri, nanya lagi nggak apa-apa. Ini mumpung tutor Denti di sini nih, anjay. Teman-teman, any question? Ke 39 tuh ada deh. Iya, ada deh. Sebelah gua deh. Ada yang batu itu. Ini masih kerekam kan? Iya masih.
Hai teman-teman. Apa Mayang? Iya boleh banget mau nanya lagi. Apa Mayang? Ih Mayang kayaknya semangat banget ikut latihan aku. Jadi seneng. Makasih ya Mayang. Makasih semuanya, makasih tuh. Makasih adik-adik kelas kita yang bersedia kita repotin. Makasih ya, semoga ilmu kalian berkah dan dilancarkan dalam segala hal. Amin. Ayo dong. Siapa namanya? Si Asri nanya dong. Senderan bae lu Sri. Nih, ada pertanyaan lagi dari ada pertanyaan lagi nih dari Mayang. Apakah kreativitas bisa tumbuh dari masa kecil? Contohnya apa? Kalau menurut aku sih ya si Mayang, kalau menurut anak kecil kan masih belum bisa menggali potensi dirinya sendiri ya. Jadi menurut aku anak kecil itu kreativitasnya belum muncul. Dia munculnya setelah dia bisa berpikir, baik itu berpikir rasional maupun berpikir kreatif gitu. Jadi dia tuh harus tumbuh dewasa dulu biar dia bisa berpikir. Jadi dia sehingga dia bisa memunculkan ide-ide yang kreatif dan cemerlang. Begitu. Ada lagi? Uh, jadi ya remote lagi nih ngetik. Oke, suara gue jelas banget nih. Hai. Itu Asri, nanya dong. RD. Nih Asri. Asri, mana sih nih orang? Nyengir baik. Asri, matanya diganjel ya? Hi, hey everybody. Hey everyone. Good apa ini? Good night. Good night. Tapi belum have a nice dream karena kita harus menyelesaikan tugas ini. Karena udah mepet. Yo, what's up bro? Yang susah nih. Ayo. Nanya lagi dong. Ada gak sih kak orang yang gak kreatif? Ya ada, karena mereka tuh kayak males-malesan, stuck di situ-situ aja. Maksudnya dia nyaman dengan keadaan. Jadi dia tuh kayak nggak mau nemuin hal-hal baru gitu loh. Kayak dia nyaman dengan keadaan dia yang sekarang. Jadi dia ya udah, gue udah nyaman sama keadaan gue kayak gini. Jadi dia kreativitas atau ide-ide yang baru dia nggak timbulin. Jadi dia nggak gali terus sehingga dia gitu deh. Jadi kreativitasnya hilang deh. Lupa ditaruh di mana. Ih bagus nih pertanyaan dari Mayang nih, bagus, mantap. Pak nih Pak, ada adik kelas kita Pak, namanya Mayang Pak, nama Asri, dia pinter loh Pak, aktif sekali, suka.
Nih ada pertanyaan lagi nih dari Saskia Agustina. Oh, nambahin doang maksudnya. Nah, kan ada tuh yang nggak kreatif, itu gimana karena saya kurang kreatif. Iya, dengan cara, ini aku jawab ya Saskia, dengan cara menggali potensi yang Saskia miliki gitu. Jadi Saskia tuh jangan jangan apa namanya, jangan pesimis lah gitulah. Udah ya teman-teman, udah cukup jelas. Dia bilang nggak ada yang mau nanya lagi, udah cukup jelas, makasih. Udah ya, udah. Ya, semoga bermanfaat. Udah ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Maafin aku ya, maafin Denti. Semoga pengetahuan ini berarti bagi kalian. Jangan cuma dipahamin aja, tapi diterapin ya teman-teman. Agar diri kita tuh lebih kreatif, lebih ingin banyak tahu tentang hal-hal baru. Itu. Assalamualaikum, dadah. Mencet apa nih? Assalamualaikum. Dadah teman-teman, makasih ya.